Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Farid Imraatus Sholihah, SSI MPD, pengampu mata kuliah Statistika Dasar. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 dengan anggota Irnada 126 204 212 119, Bayu Kurniawan 126 204 212 126, Nisrina Salsabila Ali 126 204 212 121, Ria Junia Agnes Anggraini 126 204 212 128, Anggraini Okza Wijaya 126 204 213 196, Nawa Lailatur Rohmah 126 204 211 053. Materi yang kita bahas kali ini adalah estimasi parameter. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Ria Junia. Dipersilakan. Yang pertama yaitu pengertian dari estimasi parameter. Sebelum mengetahui pengertian dari estimasi parameter, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari estimator terlebih dahulu. Estimator atau penduga adalah fungsi dari nilai observasi data sampel dengan n elemen. Misalnya, rata-rata nilai statistika sejumlah siswa sebesar 7,35. Maka, rata-rata X sama dengan 7,35 adalah penduga atau estimator bagi rata-rata seluruh mahasiswa MIU. Secara sederhana, dapat dipahami rata-rata populasi yang jumlahnya besar dapat diduga dengan menggunakan rata-rata dari sampel. Jadi, pengertian estimasi parameter atau penaksiran parameter adalah pendugaan karakteristik populasi atau parameter dengan menggunakan karakteristik sampel atau statistik. Populasi biasanya memiliki ukuran yang sangat banyak, sehingga untuk mengetahui karakteristiknya melalui sensus sangat sulit dilakukan. Sensus sangat tidak ekonomis dari segi waktu, tenaga, dan biaya. Ciri-ciri yang harus dimiliki oleh estimator yang pertama yaitu tak bias, 2 konsisten, 3 efisien. Pengertian dari tak bias. Suatu estimator disebut tak bias jika rata-rata dari rata-rata sampel acak sama dengan parameter populasi ditaksir. Misal setiap sampel N1, N2, N3, N4, N5 sampai dengan NK, rata-ratanya adalah X per 1, X per 2, X per 3, sampai dengan X per 4, maka rata-rata dari rata-rata sampel adalah X bar sama dengan X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 ditambah sampai dengan X bar K dibagi dengan NK sama dengan U. Hal ini berarti bahwa rata-rata dari rata-rata sampel acak adalah sama dengan rata-rata dari populasi, sehingga rata-rata sampel adalah estimator yang tak bias bagi rata-rata populasi atau mu. Demikian pula varian sampel S kuadrat adalah estimator tak bias bagi varian populasi atau sigma kuadrat. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nisrina. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Ciri kedua yang harus dimiliki oleh estimator adalah konsisten. Suatu estimator dikatakan konsisten apabila penambahan jumlah sampel menyebabkan harga estimator semakin dekat dengan harga parameter yang diestimasi. Sebagai contoh,
Jika saudara melakukan penelitian dan mengambil sampel berukuran N sama dengan 80, akan memiliki selisih rata-rata lebih dekat ke populasi dibandingkan dengan sampel N sama dengan 50. Ciri yang ketiga adalah efisien. Suatu estimator dikatakan efisien jika memiliki nilai varian yang kecil. Pembahasan selanjutnya adalah metode estimasi. Yang pertama, parameter jarang diketahui nilainya karena harus diperkirakan. Yang kedua, sebagai contoh, beberapa lembar saham harus dicetak untuk dijual dapat diestimasi berdasarkan jumlah permintaan masyarakat. Yang ketiga, metode estimasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, estimasi tunggal dan estimasi interval. Yang pertama adalah estimasi tunggal. Estimasi tunggal adalah estimasi yang hanya memuat satu titik saja. Misalnya, rata-rata pengeluaran per hari dari setiap keluarga adalah 100.000. Hal ini berarti rata-rata 100.000 adalah estimator dari mu. Contoh lain, barang rusak yang diambil dari suatu box adalah 12%. Dengan demikian, P sama dengan 12% adalah estimator parameter populasi theta. Yang kedua, estimasi interval. Estimasi yang dibahas oleh dua nilai disebut nilai atas dan nilai bawah. Misalnya, rata-rata suhu di suatu kota antara 250 sampai 410. Harapannya, suatu suhu sesungguhnya berada pada interval tersebut. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Anggraini. Kemudian adalah contoh soal. Contoh soalnya adalah suatu survei yang ingin mengetahui perbedaan dua proporsi pegawai yang tidak masuk bekerja. Untuk itu telah diambil secara sampel acak masing-masing 25 pada kedua instansi pemerintah, 1 dan 2. Ternyata terdapat 8 pegawai pada instansi 1 dan 5 pegawai dalam instansi 2. Buat estimasi perbedaan dua proporsi pegawai yang tidak masuk bekerja pada jam kerja pada tingkat keyakinan 95%. Lanjut. Ini adalah tabel T. Kemudian ini adalah tabel distribusi normal. Kemudian dilanjutkan uji perbedaan dua proporsi. Diketahui N1 sama dengan 25, N2 sama dengan 25. Proporsi 1 sama dengan 8 per 25 sama dengan 0,32. Proporsi 2 sama dengan 5 per 25 sama dengan 0,2. C1 sama dengan 1 negatif 0,32 sama dengan 0,68. C2 sama dengan 1 negatif 0,2 sama dengan 0,8. 1 negatif alfa sama dengan 95%. Misal alfa sama dengan 5%. Alfa per 2 sama dengan 2,5%. Sama dengan 0,025. Kemudian Z 0,025 sama dengan 1,96. Dapat dilihat dari tabel distribusi normal di atas tadi. Kemudian DB sama dengan 25 ditambah 25 dikurangi 2 sama dengan 48. T alfa per 2 dalam kurung DB sama dengan T 0,025 dalam kurung 48, yaitu 2,01. Dapat dilihat dari tabel T di atas tadi. Kemudian dimasukkan rumus S dalam kurung P1 dikurangi P2 sama dengan
akar dari 0,32 dikali 0,68 dibagi 25 ditambah 0,2 dikali 0,8 dibagi 25 sama dengan 0,1229. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Nawa. Untuk menyelesaikan soal, pertama menggunakan rumus standar error dua proporsi, yaitu akar dari P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2. Kemudian nilainya kita substitusikan pada rumus estimasi interval untuk perbedaan dua proporsi. Jika diketahui N kurang dari 30, maka rumusnya P1 dikurangi P2 plus minus T alfa per 2 dikali akar dari P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2. Kemudian, jika diketahui N lebih dari sama dengan 30, maka menggunakan rumus P1 dikurangi P2 plus minus Z alfa per 2 dikali akar P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2. Nah, karena pada soal diketahui N kurang dari 30, maka kita menggunakan rumus estimasi interval untuk perbedaan dua proporsi di mana N kurang dari 30, yaitu P1 dikurangi P2 plus minus T alfa per 2 dikali akar dari P1 dikali Q1 per N1 ditambah P2 dikali Q2 per N2, sehingga diperoleh 0,32 dikurangi 0,2 plus minus 2,01 dikali 0,1229 sama dengan 0,10 plus minus 0,247 atau negatif 0,147 yang diperoleh dari 0,10 dikurangi 0,247 kurang dari theta 1 dikurangi theta 2 kurang dari 0,347 yang diperoleh dari 0,10 ditambah 0,247. Jadi, dapat disimpulkan interval antara negatif 14,7% dan 34,7% akan memuat perbedaan dua proporsi pegawai tidak bekerja pada jam kerja pada tingkat keyakinan 95%. Terima kasih atas perhatian dan waktunya teman-teman. Kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.